Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk datang di rumah Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang tidak bisa untuk bersama-sama beribadah di gereja ini, tapi mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya bawakan tentang rusa, ya, atau rasa haus dan kekuatan kaki rusa. Puji Tuhan, ada dua topik sebentar yang kita akan lihat. Yang pertama kita akan lihat dalam Mazmur 42. Mazmur 42 ayat yang kedua. Kalau sudah dapat katakan amin, ya, atau bisa baca di depan. Saya rindukan kita akan membacakan ini bersama-sama dalam hitungan yang ke-3. 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Puji Tuhan. Bagian yang pertama yang kita akan lihat yaitu rasa haus, ya, rasa haus. Di sini pemazmur menggambarkan kerinduan jiwanya kepada Allah, ya, kerinduan jiwa pemazmur. Atau kalau kita lihat di sini yang menulis mazmur ini adalah Bani Korah, ya, dia menggambarkan kerinduan jiwanya itu seperti rusa. Kerinduannya kepada Allah itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, ya. Saudara, mengapa air begitu penting bagi seekor rusa? Yang pertama, saudara, yang pertama yaitu air sebagai sumber kehidupan rusa, ya, air sebagai sumber dari kehidupan rusa. Saudara, sama-sama kita tahu bahwa air adalah salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup, ya. Tanpa air, makhluk hidup itu bisa mati. Nah, saudara kasih Tuhan, jika rusa mencium bau atau aroma air, maka saudara, seluruh kekuatannya, seluruh energinya, dia akan arahkan untuk mencari sumber air itu. Karena apa? Air merupakan kebutuhan utama dari rusa. Air merupakan kebutuhan pokok dari rusa, ya. Tanpa air, rusa ini bisa mati. Dan saudara, ini juga mau saya katakan kepada kita semua, ya, air sebagai sumber kehidupan bagi kita semua. Tanpa air kita juga akan mati, ya. Saudara, dalam Yohanes 7 ayat 37, Tuhan Yesus menuliskan, Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37, ya, dituliskan di sini, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Amin. Haleluya. Saya mau katakan bahwa saudara, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, rusa yang adalah air, yang adalah sumber kehidupannya. Tanpa air, rusa bisa mati. Saudara, ini merupakan gambaran dalam kehidupan kita semua bahwa kita juga memerlukan air kehidupan dalam hidup kita. Amin. Siapakah air kehidupan itu? Yaitu Yesus. Dan Tuhan berkata, barang siapa haus, hendaklah ia
Tuhan. Saudara, ada seorang yang mengatakan begini, saudara. Ya, seorang yang nama Blaise Pascal, dia katakan dalam hati manusia ada ruang kosong yang akan selalu terasa kosong sampai ruang itu terisi dengan kehadiran Tuhan. Ya, dalam hati manusia, dalam hati kita ada sebuah ruang kosong. Itu tidak akan terpuaskan walau diisi dengan kekayaan, walau diisi dengan kebenaran manusia, walau diisi dengan segala sesuatu yang kita punyai dalam hidup ini. Tetapi ruang kosong itu, kepuasan manusia itu hanya bisa diisi dengan kehadiran Tuhan. Amin. Dengan kehadiran Tuhan, dengan terisinya jiwa kita dengan kehadiran Tuhan. Saudara, ada satu artikel yang saya sempat baca di media sosial dan itu saya simpan, ya. Dia katakan begini, saudara. Pada waktu Tuhan menciptakan tubuh-tubuhan, Dia berkata kepada tanah, Tuhan berfirman kepada tanah, hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, ya, baik tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan sebagainya. Kemudian Dia berkata, pada waktu Tuhan menciptakan ikan dan sebagainya yang ada di air, Dia berfirman kepada air, hendaklah air mengeluarkan segala makhluk yang berkeriapan. Dan kemudian Dia berkata, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia berfirman, baiklah kita, ya. Kita di sini adalah siapa, saudara? Kita di sini adalah Tuhan, Allah Tritunggal. Dia berfirman kepada dirinya sendiri, hendaklah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita, ya. Pada waktu tumbuh-tumbuhan dicabut dari tanah, tumbuh-tumbuhan itu akan mati. Karena tanah itu adalah sumber kehidupan dari tumbuh-tumbuhan. Ketika ikan dan makhluk dalam air dipisahkan dari air, ikan itu akan mati. Karena apa, saudara? Air adalah sumber kehidupan dari makhluk yang berada di air. Dan ketika manusia terpisah dari Allah, ya, dan hadiratnya, manusia itu akan mati. Karena apa? Ya, lingkungan tempat hidup manusia itu sesungguhnya dari Allah, hadirat Allah. Itu sebabnya ketika manusia terpisah dari Allah, jiwanya itu akan mati, ya. Karena apa? Waktu Tuhan berfirman, Dia berfirman kepada dirinya sendiri untuk menciptakan manusia. Saudara, kita tanpa Allah, kita adalah seorang yang hampa. Kita membutuhkan air kehidupan itu. Kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Ya, jadi saudara, sebagai manusia, mungkin kalau kita berpikir, apakah rasa haus kita, kerinduan yang dalam kita itu adalah bertemu dengan Tuhan atau tidak? Ya, mari selalu dalam hidup kita ada satu kerinduan yang sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Seperti rusa yang rindu aliran sungai, ya, demikian jiwa kita merindukan Tuhan. Karena air merupakan sumber kehidupan bagi rusa. Begitu rindunya, begitu dia membutuhkan air itu. Mestinya jiwa kita juga itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jiwa kita itu merindukan Tuhan. Jiwa kita itu butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan ada kekosongan dalam jiwa kita, ada kehampaan dalam hidup kita. Kita sangat memerlukan Dia dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, mengapa air begitu berarti dalam kehidupan seekor rusa? Yang kedua, saudara, air sebagai tempat perlindungan bagi rusa. Ya, saya coba-coba baca-baca di artikel-artikel, saudara. Saya buka bacaan-bacaan tentang rusa ini. Saudara, rusa ini adalah seekor binatang yang sangat berbau. Ya, apalagi kalau rusa itu kekurangan minuman. Dan saudara, sebagai binatang yang hidup di hutan, ya,
binatang yang hidup di tengah-tengah banyak pemangsa. Ya, rusa ini binatang yang lemah. Dia menjadi sasaran yang empuk bagi predator-predator di hutan, bahkan juga pemburu. Ya, dan rusa ini mempunyai bau yang saya katakan tadi, bau yang tajam. Bau yang tajam itu menjadi indikator bagi pemangsa-pemangsa singa, harimau, dan binatang buas lainnya untuk mengetahui di mana keberadaannya. Nah, saudara, air yang mengalir atau air bagi rusa selain sebagai sumber kehidupannya, juga sebagai tempat perlindungannya. Pada waktu rusa itu dikejar oleh pemangsa, rusa ini akan berlari secepat-cepatnya menemukan sumber air, menemukan air, ya. Karena rusa juga ini, saudara, punya hidung yang tajam untuk mencium di mana aroma air. Untuk apa, saudara? Rusa ketika dia menjadi sasaran dari pemangsa-pemangsa, untuk apa air dalam hidupnya? Saudara, kalau rusa sudah menemukan air, ya, dan dia dikejar oleh pemangsa, dia akan masuk ke dalam air itu, ya, menceburkan diri, dan baunya itu akan hilang, dan pemangsa itu tidak akan lagi menemukan rusa. Ya, air menjadi sumber perlindungan bagi rusa. Kehidupannya di tengah hutan belantara yang begitu penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman dalam kehidupannya, air sangat dibutuhkan sebagai tempat perlindungan bagi seekor rusa. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan gambaran bagaimana seharusnya jiwa kita ini merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Karena apa, saudara? Seharusnya ada sesuatu kebutuhan jiwa dalam hidup kita, bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Dia dalam kehidupan kita. Ya, tanpa Dia kita akan merasa kosong. Tanpa Dia kita akan merasa ada sesuatu yang tidak terisi dalam relung hati kita. Bahkan saudara, saya mau katakan tadi, ya, bahwa Tuhanlah, kita memerlukan Dia sebagai tempat perlindungan kita. Ya, ini juga menggambarkan bahwa kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan segala problema. Apalagi sekarang dunia, bukan hanya kita di pagi mana ini, dunia dilanda dengan ketakutan. Karena apa? Ya, virus ganas yang sementara melanda dunia. Akibatnya resesi yang terjadi di mana-mana. Ya, saya membaca berita, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar. Ya, saya baca juga KFC saja tuh dia rugi sebulan sampai berapa miliar karena beberapa gerai itu yang harus ditutup di mal-mal. Ya, ini berakibat banyak hal. Kemarin saya dengar dari daerah saya, dari Parigi, ada seorang dokter yang sangat terkenal di tempat kami. Ya, namanya Dokter Agus. Saya masih sekolah, biasa saya pulang ke Parigi. Itu dokter favorit kami di Parigi. Orangnya sangat ramah, pintar. Kalau dia kasih obat seseorang itu pas, ya. Dan kemarin kami dengar beritanya dia meninggal, ya, meninggal karena corona. Dan dimuat dalam grup keluarga, ini dokter ini yang sudah meninggal. Saudara, saya mau katakan, tempat di mana kita hidup ini tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat yang aman, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan untuk menjadi tumpuan hidup kita. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu, ya, kalau dibilang suka aman itu tinggal di poso atau tentena. Tetapi setelah poso diguncang dengan, ya, kerusuhan, orang malah meninggalkan poso. Oh iya, kalau anak pergi ke Bali, di sana aman. Bali juga diserang dengan teroris. Beberapa tahun kemudian ada banyak kerusuhan yang terjadi di mana-mana. Tidak ada tempat yang aman. Tahun lalu atau tahun ini, saudara, dunia digoncang dengan penyakit yang mematikan. Bukan hanya menyerang
dirinya. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita, ya. Dan kebutuhan kita ini, Mazmur katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seharusnya kebutuhan kita untuk lari kepada Tuhan sebagai perlindungan kita itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ancaman, di tengah-tengah dunia yang tidak aman lagi, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai persoalan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan karena virus corona, marilah jiwa kita merindukan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Amin. Jiwa kita memerlukan Tuhan. Tuhan, saya butuh Engkau, bukan ketakutan yang kita alami. Pemazmur, saudara, dalam ayat yang ke-6, mari kita lihat Mazmur pasal 42. Dia tidak pelihara itu ketakutan, ya. Dia tidak biarkan jiwanya itu dilanda dengan ketakutan karena situasi yang ada. Ayat yang ke-5 mulai, saudara. Inilah hendakku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Di tengah persoalan yang begitu besar, dia tidak membiarkan jiwanya dipenuhi dengan ketakutan. Dia bilang, sementara jiwaku gundah gulana, aku akan pergi cari Tuhan. Aku akan pergi cari hadirat Tuhan. Jiwaku merindukan Tuhan seperti seekor rusa yang sangat membutuhkan air untuk dia sebagai tempat perlindungan dia, untuk memuaskan jiwanya. Bahkan dia menyadarkan dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia berkata sama dirinya sendiri. Saudara, seringkali dengan persoalan kita biarkan jiwa kita terlena. Jiwa itu adalah pikiran kita, perasaan kita, ya, pikiran, perasaan dan kehendak kita. Seringkali ketakutan itu, kegelisahan itu, kita membiarkan itu mengisi pikiran kita, mengisi perasaan kita, membuat kehendak kita takut untuk melakukan apa-apa. Tetapi pemazmur bilang, seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Tuhan. Pikiranku, perasaanku harus cari Tuhan. Dia bilang, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa pikiranku tertekan? Mengapa perasaanku tertekan? Mengapa kehendakku sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa? Dia katakan, berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah sebagai tempat perlindungan kita. Amin. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Mari saudara, mestinya jiwa kita seperti itu. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Saudara, sampai 2 kali Menpora menuliskan ini. Ayat yang ke-12 dalam ayat yang sama seperti ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan? Mari saudara, dunia memang bisa membuat kita ketakutan. Kegelisahan mungkin bisa ada dalam diri kita, perasaan kita. Tetapi mari kita akan bilang kepada jiwa kita, jangan engkau mau, itulah, ya, istilahnya seperti itu. Tapi kita akan bilang kepada jiwa kita, kepada diri kita sendiri, berharap kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Mari satu ayat kita lihat dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat yang ke-10. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Amsal 18 ayat yang ke-10. 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Nama Tuhan kita itu dikatakan menara yang kuat. Kesanalah kita harus berlari. Kesanalah kita harus berlari. Dan kita akan menjadi selamat. Amin. Haleluya. Yang di luar, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari miliki kerinduan yang dalam seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair.
Karena air adalah kehidupan bagi dia. Tuhan adalah kehidupan kita. Air juga sebagai tempat perlindungan bagi rusa yang menjadi pemangsa dari predator. Kita juga harus lari kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungan kita. Kemudian saudara, tentang rusa ini ada dua tokoh yang mengungkapkan tentang kekuatan seperti kaki rusa. Kita akan lihat dalam Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-18 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Amin. Haleluya. Ayat 34 saya baca kembali. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ya. Pemazmur dalam pasal yang ke-18 ini ditulis oleh Daud. Kalau saudara lihat ayat yang pertama, ya, ayat yang pertama ini mengungkapkan tentang kemenangannya dalam berbagai persoalan yang dia hadapi. Ayat yang pertama saya akan bacakan, ya, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Amin. Haleluya. Saudara pasti banyak tahu tentang Daud. Bagaimana perjalanan hidupnya yang penuh dengan batu yang terjal. Bagaimana perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan. Dia hampir dibunuh. Dia dikhianati oleh anaknya sendiri. Dan banyak hal yang dia alami. Tetapi ayat yang pertama, ketika dia dilepaskan dari semua cengkraman musuhnya dan dari tangan Saul, ada satu perkataan yang dia katakan nyanyian kepada Tuhan. Tuhan yang membuat kakinya, ya, seperti kaki rusa. Tuhan yang membuat dia berdiri di bukit. Saudara, saya mau katakan saudara, Daud ini menyadari bahwa dia melampaui semua pengalaman hidupnya dengan tantangan yang begitu berat, dengan persoalan, dengan masalah yang begitu besar, ya, bukan dalam waktu singkat, tetapi bertahun-tahun dia mengalami persoalan-persoalan yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Tetapi ketika dia lepas dari semuanya itu, dia katakan, Tuhanlah yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya, Tuhanlah yang membuat aku berdiri di bukit. Dalam arti saudara, dia menyatakan bahwa kemenangannya itu bukan karena dia, tapi karena kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kemudian saudara, satu tokoh lagi yang menyatakan tentang hal ini, Habakuk 3 ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat yang ke-19. Tuhan Allahku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin. Haleluya. Ya, ini pernyataan dari Habakuk. Dia katakan, Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, waktu Daud mengatakan hal itu, dia telah lepas dari semua persoalan yang dialami. Tetapi lain dengan Habakuk. Habakuk sementara mengalami persoalan-persoalan yang begitu rumit dalam hidupannya. Kalau saudara lihat dari pasal yang pertama, bagaimana bangsanya, kebobrokan bangsanya, bagaimana bangsanya diserang oleh orang Kasdim, oleh musuh, ya, bagaimana runtuhnya perekonomian bangsanya. Begitu banyak persoalan-persoalan yang Habakuk alami, saudara, ya.
yang ke-16 bagian Habakuk 3 tadi ayat 16 bagian A dan bagian B. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Aku gemetar di tempat aku berdiri. Begitu persoalan yang dia hadapi, dia katakan, dia gambarkan, sampai membuat DP hati itu gemetar. Ya, sampai dia bilang bibirnya itu menggigil. Ya, tulang-tulangnya kemasukan sengal. Dia gemetar di tempatnya. Begitu parah keadaan yang dia alami. Ya, begitu persoalan yang dia alami, begitu memuncak penderitaannya. Tetapi dia katakan di tengah-tengah penderitaan, Tuhanlah itu kekuatanku. Dia membuat hatiku seperti kaki rusa, dan dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Pertolongan mungkin dia belum lihat, tapi dengan keyakinan, Tuhan itulah kekuatanku. Dia yang membuat langkahku seperti langkah kaki rusa, dan dia akan berjejak di bukit-bukit. Ya, dia akan menang dari persoalan demi persoalan. Daud pun, saudara, bukan tanpa perasaan dia mengalami hal-hal yang begitu mencekam. Ya, ada satu ayat, saudara, yang dia pernah katakan, Tuhan, mengapa Tuhan engkau meninggalkan saya? Mengapa engkau membiarkan penderitaan? Jadi saudara, Daud pun mengalami hal-hal yang luar biasa sulitnya dalam dirinya. Habakuk pun demikian. Tetapi mereka katakan, Tuhan, engkau yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Aku bisa berjejak di atas bukit. Daud katakan, aku akan berdiri di bukit. Dalam arti kemenangan sudah dia raih. Ya, kemenangan dia sudah raih. Habakuk, walaupun dia belum menikmati pertolongan yang sempurna, tapi dengan iman dia katakan, Tuhan yang membuat kakinya seperti kaki rusa. Ya, aku akan berjejak di bukit-bukit. Aku akan melampaui satu persoalan, karena kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Saudara, rusa, saya katakan tadi, adalah binatang yang hidup di tengah-tengah tantangan, predator dan sebagainya. Dia bukan hewan yang kuat, bukan. Dia lemah. Rusa ini hewan yang lemah. Dia menjadi sasaran empuk bagi predator. Dagingnya itu sasaran empuk bagi predator. Tetapi saudara, dia mempunyai kaki yang kuat untuk berlari dan melompat. Ya, kemudian saudara, langkah dari rusa ini, larinya itu panjang. Dia bisa melompat. Saya baca di satu artikel, seperti balerina. Begitu anggunnya dia melangkah, begitu tenangnya dia melompat, begitu tenangnya dia berlari, saudara. Ya, kemudian saudara, jalan yang terjal, entah itu jalan yang berbatu-batu, entah itu bukit, ya, entah itu jalan yang mungkin penuh dengan onak dan duri, itu tidak menjadi halangan bagi dia untuk melompat dan berlari. Ya, untuk dia menggapai bukit sebagai tempat perlindungan juga bagi dia, jauh dari jangkauan musuh-musuhnya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, jalan yang terjal, mungkin berbatu-batu penuh dengan onak duri, tidak membuat dia berhenti melangkah, tetapi dia akan terus berlari, melampaui semuanya itu, karena dia tahu kekuatan yang Tuhan beri sama seperti kekuatan kaki rusa. Dia akan sanggup melewati berbagai hal dalam kehidupannya, karena Tuhanlah yang membuat dia langkah kakinya seperti kaki rusa. Saudara, coba tengok ke belakang. Ada banyak hal yang telah kita lalui dalam hidup ini. Ya, saudara bisa berkemenangan. Itu bukan karena kuat kita, tapi Tuhanlah yang membuat kaki kita seperti kaki rusa. Bapak yang tadi bersaksi ke Betty, saya percaya dia bisa kuat, tetap berharap. Ya, saya kalau pagi biasa dengar Bapak Gembala panggil saya, sama-sama berdoa lewat telepon. Kita berdoa buat Koberti. Ya, saya percaya Koberti masih tetap punya kekuatan untuk berharap kepada Tuhan.
melampaui semuanya itu. Karena Tuhan yang beri kekuatan dia seperti kaki rusa yang melangkah. Di depan kita sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 ini. Kita tidak tahu tantangan apa lagi yang ada di depan kita. Tantangan tahun ini saja begitu berat. Ya, hidup dalam ketakutan dengan virus yang bulan yang ketiga mungkin kita hanya dengar itu ada, atau tahun lalu ya, ada di Cina. Masuk Indonesia kita mulai takut. Ini sudah mungkin ada di sekitar kita. Ada yang mungkin hidup dengan ketakutan. Tapi mari saudara, jiwa kita arahkan hanya kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Dekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sebagai tempat perlindungan kita. Dan jangan takut dengan tantangan. Karena kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Kita melangkah itu seperti Tuhan beri, seperti kaki rusa. Atau Tuhan membuat kakiku. Tuhan membuat kaki saya sebagai ibu gembala. Tuhan membuat kaki kita sebagai jemaat. Dalam arti perjalanan hidup kita bisa kuat. Itu karena Tuhan yang beri kita kekuatan. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang para tim altar untuk sama-sama kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita akan nyanyikan pujian seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku merindukan Tuhan. Mari saudara, seperti kebutuhan rusa, ya, dia mencari air. Kalau rusa itu saudara, dia dengan instingnya itu air di mana, dia akan berlari, dia akan berusaha mencari air itu. Kerinduan jiwanya itu begitu kuat untuk mendapatkan air. Mari demikianlah jiwa kita seharusnya merindukan Tuhan. Dan mari ketika kita melangkah dalam hidup ini, jangan pernah takut. Karena Tuhan membuat kaki kita seperti kaki rusa. Kita akan berjejak di bukit-bukit. Kita akan melewati satu persoalan demi persoalan. Dan Tuhanlah yang membuat kita berdiri di bukit. Tuhanlah yang akan memberikan kita kemenangan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengatakan melalui pujian ini, jiwa kita seperti rusa yang merindukan air. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku you.
butuh Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Kami butuh Engkau sebagai kekuatan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang berikan kekuatan kepada hati kami seperti kaki Musa. Engkau yang akan membuat kami berlari berjejak di bukit-bukit. Engkau yang membuat kami berdiri di bukit, ya Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan dari kemenangan kepada kemenangan. Kami akan menikmati kemenangan daripada Tuhan. Kami tidak akan mengalami persoalan. Kami tidak akan mengalami ketakutan, kegelisahan kami. Tapi kami akan tampil sebagai pemenang. Amin. Mari kita beri kemuliaan
yang membuat kami kuat dan terus kuat dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan.